Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teguh Hari Rizky dengan NPM 21121115061009. Di saya ini saya akan mendemonstrasikan praktikum sistem operasi ketiga yaitu deadlock. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau kondisi di mana tidak ada komunikasi antar proses yang membuat proses itu berhenti. Deadlock, deadlock dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian yang sebenarnya tidak akan terjadi. Lalu kita akan coba mendemonstrasikannya menggunakan CPU simulator. Di atas kita pilih compiler. Lalu kita load source-nya yang telah dibuat. Proses pertama. Lalu kita compile. Di compile kita pilih compile. Progress compile-nya. Di sini akan muncul output dari compilernya. Lalu kita pilih load in memory. Jadi kita compiler lagi, pilih program selanjutnya yang akan di-compile. Kita compile, lalu load in memory lagi, compile lagi, pilih program selanjutnya yang akan di-compile kembali. Kita compile, lalu load in memory, compiler lagi, program selanjutnya. Kita compile lagi, lalu load in memory. Kita ke OS-nya, OS simulatornya. Di sini kita pilih polisnya, kita pilih round robin dengan ticksnya 10. CPU speednya kita maksimalin. Lalu kita create prosesnya, proses pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat. Lalu kita start, lalu view resources. Sini proses sedang berjalan. Nah, di sini terdapat pemberitahuan warning proses deadlock is detected. Di sini proses mengalami deadlock. Di sini di mana pada proses pertama menggunakan resource 1 yang merequest resource kedua yang digunakan oleh proses kedua, lalu proses kedua merequest resource ketiga digunakan oleh proses ketiga dan seterusnya, sehingga terjadi deadlock yang dimana saling tunggu menunggu untuk menggunakan resource yang sama. Selanjutnya kita bisa menggunakan release untuk menghentikan deadlock yang terjadi. Kita coba rilis di proses 1, resource 1.
Nah, di sini prosesnya kembali berjalan dan tidak terjadi deadlock. Nah, di bawahnya terdapat beberapa metode yang dapat digunakan yaitu prevent, recover, dan detect. Kita coba yang prevent terlebih dahulu, yang disallow, hold, and wait. Kita checklist, lalu kita buat lagi prosesnya. Proses ketiga dan proses keempat. Lalu kita start lagi. Kita pilih view resources. Proses yang sedang berjalan dan ini merupakan proses yang siap dijalankan di proses antrian. Prosesnya telah berhenti berjalan. Di sini tidak terjadi deadlock. Namun dengan menggunakan metode disallow, hold, and wait, yaitu tidak mengizinkan menahan dan menunggu sehingga dapat mencegah deadlock karena proses ini dijalankan ketika semua resource yang dibutuhkan telah dikumpulkan sehingga tidak ada proses menunggu di setiap prosesnya, di setiap proses yang berjalan. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode disallow circular wait. Kita buat lagi prosesnya. Kita ke OS control lalu start view resource lagi. Nah, prosesnya setelah selesai berjalan,
Ini terdapat pemberitahuan deadlock yang dikarenakan setiap prosesnya menunggu resource yang ingin digunakan, di mana terdapat lebih dari satu proses yang menunggu resource yang digunakan secara bersamaan, sehingga terjadi deadlock. Dengan menggunakan metode disallow server await, karena suatu proses di sini tidak dapat diinterrupt ketika sedang mengakses critical sectionnya. Kita coba menggunakan metode use total ordering. Lalu kita kasih kontrol, kita start use view resources. Ini proses sedang berjalan. Nah, prosesnya setelah selesai dijalankan, sini tidak terjadi deadlock dengan menggunakan use total ordering, karena resource yang di karena resource yang ada itu telah diurutkan terlebih dahulu, sehingga tidak ada proses tunggu menunggu yang proses itu dapat mencegah deadlock. Satunya kita menggunakan metode recover, yaitu abort proses. Kita buat lagi programnya. Proses satu, proses dua, proses tiga, dan proses empat. Kita start view resources. Prosesnya sedang berjalan. Network. Proses sedang berjalan.
Nah, prosesnya telah selesai berjalan dan sini tidak terjadi deadlock yang di awal tadi terjadi deadlock karena pada proses recover about board proses ini ketika terjadi deadlock salah satu prosesnya akan dibatalkan tergantung prioritas dan resource yang digunakannya. Selanjutnya kita ke metode preempt resources. Kita buat lagi prosesnya. Ke start, ke view resources. Network proses tahu jalan. Yang proses selesai dijalankan di metode preempt resources ini tidak terjadi deadlock di mana di awalnya tadi terjadi deadlock karena di metode ini resource dapat diambil atau dilepas dari proses yang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Kemudian proses tersebut dapat digunakan, kemudian resource tersebut dapat digunakan oleh proses selanjutnya sehingga mencegah deadlock terjadi. Lalu yang terakhir metode detect yaitu do not detect. Kita buat lagi prosesnya. Nah, start, view resources. Proses telah selesai. Metode do not detect ini tidak mendeteksi jika terjadi kondisi deadlock. Jadi proses tidak akan berjalan, namun proses tidak akan memberitahukan juga jika terjadi deadlock. So, kesimpulan dari demonstrasi ini yaitu deadlock dapat terjadi karena ada lebih dari satu proses yang ingin menggunakan resource yang sama. Deadlock tersebut dapat diatasi dengan merilis salah satu resource dari proses atau pada proses yang saya gunakan ini dapat menggunakan beberapa metode sebelumnya yaitu prevent, recover itu
Metode yang dapat digunakan di proses yang saya gunakan kali ini yang dapat mencegah deadlock yaitu metode disallow hold and wait yaitu dan use total ordering dan abort proses dan terakhir preempt resource. Sekian demonstrasi yang bisa saya lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode bangkir. Jadi algoritma bangker ini itu dikemukakan oleh Edgar W. Dijkstra dan merupakan sebuah strategi untuk menghindari deadlock. Algoritma ini disebut algoritma bangker karena memodelkan bangker di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang meminta kredit. Berikut beberapa algoritma yang telah saya buat. Di sini terdapat 4 proses yaitu P0, P1, P2, dan P3. Dan di sini terdapat alokasi, max, available, dan need. Lalu pertama-tama kita akan menghitung need atau yang dibutuhkannya. Dengan cara kita mengurangkan max dengan allocation-nya. Di mana 2 dikurang 0 di proses pertama yaitu 2. Lalu 5 kurang 3, 2. Di proses keduanya juga 2. Dan proses ketiganya 2 juga. Lalu available ini didapatkan dari yang pertama didapatkan dari jumlah allocation dikurang dengan jumlah instansi yang ada. Di sini alokasinya 8 dengan 12 jumlah instansi. 12 dikurang 8. 4. Lalu kemudian 4 ini dikurangi dengan need di proses yang kedua apabila available lebih besar dari need pada proses yang ingin dijalankan. Sini 4 lebih besar dari 2, maka 4 ditambah dengan 2. Nah, dengan 6. Lalu selanjutnya, apakah 6 lebih besar dari 2? Iya, kalau iya, maka proses 1 akan dijalankan, kemudian 6 ditambah dengan 2. Kemudian kita bandingkan lagi apakah 8 lebih besar dari 2. Karena iya, maka proses 2 akan dijalankan, kemudian dijumlahkan, ditambahkan 10. Lalu proses 3 akan dijalankan. Kemudian selanjutnya 10 akan dijumlahkan dengan proses akan dijumlahkan dengan need sebelumnya yaitu 2. 12. Maka jumlahnya 12 harus sama dengan jumlah instansi sebelumnya. Jadi karena tidak terjadi masalah dalam prosesnya, maka ini disebut dengan safety, state safety atau zona 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 amannya. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.